Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebagai hamba Allah yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Esa, alhamdulillah kita dalam kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ketua kelas saya persilahkan. Sebelum kita mulai kegiatan ini, mari kita berdoa bersama. Doa keyakinan dan kepercayaan. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, baik, alhamdulillahirabbil alamin. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran lebih lanjut, sebelumnya saya akan absen dulu atau mengecek kehadiran. Ada yang berhalangan masuk pada pagi hari ini. Boleh? Oke. Pertama, Arif Hangio, Miranda Sulaiman. Sekarang saya ingin kita akan masuk memulai pembelajaran kita di awal. Mudah-mudahan sebentar kita tidak ada halangan dan rintangan dalam mengerjakan tugas-tugas atau hal-hal yang akan kita pelajari. Nah, saya ingin bertanya kepada adik-adik sekalian, pernahkah adik-adik sekalian mendengar kata bencana Gunung Merapi? Pernah. Oke. Pernah ya? Kira menurut adik-adik sekalian, apa dampak daripada bencana alam meletusnya Gunung Merapi? Adakah kira-kira dampak yang adik-adik bisa temukan akibat dari bencana meletusnya Gunung Merapi? Ada? Satu, mengakibatkan kerugian. Ada lagi? Dua, menimbulkan korban jiwa. Ada lagi yang lain? Membahayakan kesehatan masyarakat. Apa? Membahayakan kesehatan masyarakat. Membahayakan kesehatan masyarakat. Bagus. Materi kita pada pembelajaran kali ini adalah tentang dinamika vulkanisme dan dampaknya terhadap kehidupan. Nah, untuk lebih jauhnya adik-adik sekalian, mari kita mulai pembelajaran kita dengan melihat daripada fenomena alam tersebut. Jadi ini materi kita tentang pembelajaran kita pada pagi hari ini. Vulkanisme dan dampaknya terhadap kehidupan. Mari kita mulai. Tujuan kita dalam kegiatan pembelajaran kali ini adik-adik sekalian adalah model yang akan kita gunakan adalah model inquiry learning. Model inquiry learning ini adalah model pembelajaran yang mentitik fokuskan kepada peserta didik atau adik-adik sekalian untuk mencari tahu, merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin berkaitan dengan materi kita. Setelah itu, nanti adik-adik sekalian yang akan mencari tahu, menjawab sendiri pertanyaan-pertanyaan yang timbul tadi. Yang timbul-timbul daripada pertanyaan-pertanyaan adik-adik sekalian. Jadi pertanyaan-pertanyaan adik-adik yang sudah dipertanyakan di awal tadi, yang saya sudah tanya-tanya tadi itu, tentang dampaknya, tentang fenomena vulkanisme, dan lain sebagainya, nanti adik-adik sendiri yang akan mengetahui dan memecahkan itu dan mendapatkan itu. Melalui apa? Melalui literatur yang adik-adik akan gunakan. Yang menggunakan handphone silahkan gunakan. Sekarang sebenarnya ya, menggunakan handphone dalam kegiatan pembelajaran itu sebenarnya bukan lagi menjadi sebuah larangan. Memang harusnya adalah kita menggunakan atau memanfaatkan daripada perangkat elektronik itu gunanya untuk mencari tahu literatur yang belum kita ketahui. Agar pembelajaran kita tidak hanya diajarin oleh guru doang. Ya. Pembelajaran kita sendiri yang bertanya, kita sendiri yang mencari tahu, dan kita sendiri yang mengetahuinya dan memecahkannya. Oke. Tujuan kita adalah pertama menjelaskan, adik-adik sekalian dapat menjelaskan proses terjadinya vulkanisme. Gunung berapi aktif terbesar di dunia meletus dan mengeluarkan abu vulkanik hingga 25 meter ke udara pada 27 November 2022. Tidak seperti gunung berapi lainnya, erupsi Gunung Mauna Loa biasanya tidak eksplosif. Ketika gunung ini meletus, lava mengalir dengan kecepatan yang cukup lambat di sisi gunung berapi. Gunung
Gunung Semeru pada Minggu 4 Desember 2022 mengalami erupsi. Ribuan warga di lereng Gunung Semeru pun harus meninggalkan rumahnya dan mengungsi ke tempat yang aman. Dalam keterangan resmi BNPB menyatakan, sebanyak 1.979 jiwa mengungsi di 11 titik setelah erupsi Gunung Semeru. Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya Allah, la haula wala quwwata illa billah. Masuk panik, cuk bengong. Masker di kota. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baik, adik-adik sekalian, tadi kita sudah mengamati tentang meletusnya Gunung Merapi. Salah satunya adalah di video kedua tentang meletusnya Gunung Merapi di wilayah Sumatera ya, yang terjadi pada tanggal 3 Desember tahun 2023. Berarti yang paling terbaru. Nah, sekarang adik-adik sekalian, dari pengamatan video tadi, dari adik-adik menonton video tadi, ya, adakah kira-kira yang menimbulkan pertanyaan-pertanyaan di benak adik-adik sekalian? Perkenalkan, nama saya Rindiana. Di sini saya akan menanyakan pertanyaan. Oke, pertanyaannya apa? Kalau melihat dari video tadi, berarti ada hal-hal yang terjadi di bawah gunung api. Oke. Apa nama istilah yang ada di gunung api? Perkenalkan, nama saya Liranti Rahman. Saya akan memberi pertanyaan. Pada saat Gunung Merapi meletus ini kan merupakan bencana alam yang merugikan. Ya. Berarti itu dampak negatifnya, Pak. Oke, dampak negatifnya ya. Dampak negatif daripada Gunung Merapi. Ada lagi? Perkenalkan, nama saya Ismail Madam. Saya akan menanyakan tentang Gunung Merapi. Saya pernah mendengar istilah lahar dan lava di saat Gunung Merapi meletus, Pak. Perbedaannya, apa-apa padahal kan satu jenis yang keluar dari Gunung Merapi, yaitu magma. Baru kenapa ketika di luar perbedaannya namanya? Nanti catat, tulis pertanyaan-pertanyaan adik-adik sekalian itu ditulis ya, ditulis baik-baik. Nanti itu akan menjadi identifikasi atau hal yang akan adik-adik sekalian cari penjelasannya ya. Akan apanya? Lanjut. Kalau tadi teman-teman bertanya tentang isi gunung api, bentuk-bentuk gunung api dan dampak gunung api, terus kira-kira apa yang harus kita lakukan jika terjadi gunung api meletus agar meminimalisir jatuhnya korban jiwa dan kerugian materi pada masyarakat di areal Gunung Merapi, Pak? Oke, baik. Alhamdulillah. Selanjutnya, saya akan mempersilahkan kepada adik-adik sekalian, setelah mengajukan pertanyaan-pertanyaan tadi, kita akan menyelesaikannya secara bersama-sama. Nanti di akhir kita akan simpulkan secara bersama-sama. Nah, maka hari ini saya akan mencoba saya akan membagikan kelompok adik-adik sekalian, membagikan menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama membicarakan atau membahas tentang aktivitas vulkanisme. Kelompok 2 akan membicarakan dampak vulkanisme sesuai dengan pengelompokan pertanyaan. Dan yang ketiga akan membicarakan tentang upaya penanggulangan daripada bencana Gunung Merapi. Oke, adik-adik saya rasa sudah dewasa semua, sudah besar semua. Sudah tidak perlu lagi Bapak akan membagikan kelompok secara berhitung atau lain sebagainya. Saya persilakan adik-adik sekalian yang ingin menganalisis tentang dampak, yang menganalisis tentang aktivitas vulkanisme dengan upaya, silakan untuk membagi kelompok ke masing-masing yang ingin atau tertarik membahas tentang ketiga kategori materi tersebut. Saya persilahkan. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Baik, selanjutnya adik-adik sekalian, kita akan mencari informasi atau literatur tentang dampak vulkanisme, aktivitas vulkanisme, dengan yang terakhir tentang upaya penanggulangan vulkanisme. Nah, jadi setelah tadi saya bagikan adik-adik sekalian, nanti dituangkan di dalam LKP atau adik-adik sekalian, untuk nanti dituliskan di dalam LKPD sebagai sun resume ya. Kelompok 1,
Sebelum itu, adik-adik sekalian, mari kita uji coba tentang kira-kira replika tentang Gunung Merapi. Nanti akan kita praktekkan tentang proses erupsi daripada Gunung Merapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan tentang Gunung Merapi, replika Gunung Merapi. Di sini Alat dan bahan yang kita gunakan. Di sini ada replika Gunung Merapi, alat dan bahan di sini ada cuka, baking soda, pewarna makanan, air dan sabun cair. Sabun cuci piring ya. Ya. Biasanya kita gunakan pakai cuci piring. Perkenalkan, nama saya Abdul Arif Fangio, saya perwakilan dari kelompok 1. Sekarang saya akan membahas tentang Aktivitas vokalisme, tipe-tipe Gunung Merapi. dan tipe-tipe Gunung Merapi. Vokalisme adalah peristiwa yang berhubungan dengan pembentukan Gunung Merapi, yaitu pergerakan magma dari dalam litosfer yang menyusut ke lapisan yang lebih atas atau sampai ke permukaan bumi. Dua, ada lagi yang didapat? Intruksi magma. Intruksi magma yaitu terobosan magma ke dalam lapisan-lapisan litosfer, tetapi tidak sampai ke permukaan bumi. Batolit, lakolit, Baru, sil, diatrema, intruksi korok, apolisa, terus, pipa kawah, terus, kawah utama, kerucut gunung api, parasit, kawah samping. mantap. Selanjutnya, kalau tipe Gunung Merapi ada tipe apa saja yang didapatkan? Tipe gunung Merapi, tipe kerucut, tipe mart, tipe perisai, tipe Berdasarkan letusannya, tipe apa saja yang ada? letusannya, tipe Hawaii, tipe Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jessica Rolagi. Saya di sini mewakili kelompok 2 akan mempresentasikan tentang dampak vulkanisme terhadap kehidupan di bumi. Dampak vulkanisme terhadap kehidupan di bumi terbagi menjadi 2 poin, yaitu yang pertama dampak positif dan yang kedua dampak negatif. Dampak positif terbagi menjadi 3. Yang pertama, proses vulkanisme pada gunung api Indonesia bermanfaat bagi lahan pertanian karena abu vulkanik akibat letusan gunung api yang membuat tanah menjadi subur. Yang kedua, gunung api merupakan penghasil galian tanah seperti emas, dan serta bahan bangunan lainnya. Yang bentuk hasil vulkanisme dapat dijadikan wisata alam yang sangat menarik. Yang kedua, dampak negatif. Daerah-daerah pegunungan yang terjal tidak baik dijadikan daerah aman karena terjadi tanah longsor yang sangat menimbulkan kerugian. Yang kedua, tercemar
udara dengan abu gunung berapi yang mengandung bermacam-macam gas. Yang ketiga, gempa bumi dan letusan gunung api dapat menelan korban jiwa, membahayakan kesehatan masyarakat, serta menimbulkan kerugian material bagi penduduk setempat. Oke. Sudah? Selesai? Oke, berikan aplaus untuk kelompok 3 yang akan mempresentasikan siapa? Oke, apanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afanya Sande. Saya perwakilan dari kelompok 3. Akan membacakan hasil pengamatan yang kami dapatkan. Adanya upaya dalam penanggulangan bencana letusan gunung api. Ada 2 tindakan. 1, tindakan yang harus dilakukan oleh pihak berwenang pemerintah, seperti pemantauan dan pengamatan kegiatan pada gunung api yang sedang aktif, pembuatan dan penyediaan peta kawasan rawan bencana letusan gunung api. Selanjutnya, adik-adik sekalian, setelah kita sudah menyelesaikan tugas atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang timbul tadi, selanjutnya kita akan masuk tentang materi yang kita sudah tuliskan. Kita akan melihat video selanjutnya. Apakah apa yang sudah kita dapatkan di hari ini, apa yang kalian atau adik-adik sekalian sudah dapatkan, apakah sama dengan materi yang akan kita lihat dalam video ini? Kali ini kita akan membahas mengenai vulkanisme. Vulkanisme diartikan sebagai suatu gejala atau akibat adanya aktivitas magma di dalam litosfer hingga keluar ke permukaan bumi. Terdapat 2 gerakan magma, yaitu intrusi dan ekstrusi. Intrusi magma adalah proses penerobosan magma melalui rekahan-rekahan atau retakan dan celah pada lapisan batuan pembentuk litosfer, tapi tidak sampai ke permukaan bumi. Intrusi magma biasanya mengangkat lapisan kulit bumi menjadi cembung hingga berbentuk tonjolan berupa pegunungan. Berikut adalah bentuk-bentuk dari intrusi magma. Yang pertama adalah batolit atau dapur magma. Yang kedua adalah kolit, intrusi magma yang berbentuk cembung. Kemudian ada hasil intrusi magma yang berbentuk pipih. Dan ada diatrema, jalur utama keluarnya magma. Kemudian ada intrusi korok atau cabang dari diatrema. Kemudian ada apulisa, yaitu cabang dari korok. Dan yang ke-7 ada pipa kawah. Kemudian yang ke-8 ada kawah utama. Nomor 9 ada kerucut atau gunung api parasit. Ini adalah bentuk-bentuk dari intrusi magma. Kemudian ada ekstrusi magma. Ekstrusi magma yaitu proses keluarnya magma dari dalam bumi sampai di atas permukaan bumi. Ekstrusi identik dengan erupsi atau letusan gunung api yang dapat dibedakan menjadi 2, yaitu efusif dan juga eksplosif. Ekstrusi magma dibagi menjadi 2, ada efusif dan ada eksplosif. Efusif adalah erupsi yang berupa lelehan lava melalui retakan atau rekahan atau lubang kawah suatu gunung api. Sedangkan eksplosif adalah erupsi berupa ledakan dengan mengeluarkan bahan-bahan padat atau eflata atau piroklastik berupa bom, lapili, kerikil, debu, dan lain sebagainya. Ini adalah gambar dari erupsi magma. Ada eksplosif berupa ledakan dan efusif berupa lelehan. Kemudian erupsi magma dibedakan menjadi tempat keluarnya magma, ada linear, areal, dan sentral. Erupsi linear, peristiwa keluarnya magma melalui celah atau retakan yang memanjang. Untuk yang areal, letusan yang terjadi jika letak magma dekat dengan permukaan bumi. Kemudian magma membakar dan melelehkan lapisan batuan yang berada di atasnya, sehingga membentuk lubang yang besar. Dan yang sentral adalah letusan yang terjadi keluar melalui sebuah lubang yang membentuk gunung api yang terpisah-pisah. Berikut adalah contoh gambarnya, ada sentral, areal, dan linear. Kemudian tipe gunung api atau bentuk gunung api.
Erupsi sentral menghasilkan 3 bentuk gunung api, yaitu ada strato atau kerucut, mar atau kaldera, dan tameng atau perisai. Yang pertama atau kerucut. Gunung atau kerucut merupakan hasil campur efusif dan eksplosif. Yang gunung api ini berbentuk kerucut dan badannya berlapis-lapis. Sebagian gunung api di Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, dan Maluku merupakan gunung api kerucut. Ini adalah contoh dari gambar gunung api kerucut. Kemudian, mar atau kaldera. Mar merupakan hasil erupsi eksplosif terlalu kuat dan hanya sekali saja. Contohnya adalah gunung timur dan Kelakah. Dari kaldera. Perisai atau tameng. Volcano, yaitu sebuah gunung api seluas dan berlereng landai erupsi efusif magma. Contohnya gunung di Hawaii. Ini adalah contoh. Nah, ini adalah tipe-tipe gunung api. Tadi ada gunung api strato, mar, dan gunung api perisai. Kemudian erupsi magma berdasarkan kekentalan magma, tekanan gas, kedalaman dapur magma, dan material yang dikeluarkannya bisa dibagi menjadi beberapa. Ada tipe Hawaii, tipe Stromboli, dan lain sebagainya. Cara membacanya adalah seperti ini. Misal pada bagian tengah gambar, ada tipe vulkano lemah. Artinya, kita tarik ke kiri, memiliki lava cair kental. Tipe vulkano lemah memiliki lava cair kental. Dan kita tarik ke bawah, ada tekanan gasnya sedang dan kedalaman magma dangkal. Begitulah cara membacanya. Kemudian material hasil erupsi. Materialnya bisa berupa material padat, cair, dan gas. Yang pertama adalah material padat atau eflata. Bisa bom, kapili, pasir, debu, dan batu apung. Inilah contoh dari gambarnya. Ada bom atau batu besar, abu vulkanik, dan lapili. Kemudian material cair, yaitu ada lava, lahar panas, dan lahar dingin. Di sini lava dan lahar adalah hal yang berbeda. Lava yaitu magma yang meleleh di luar pada lereng gunung api. Sedangkan lahar, di sini lahar panas, yaitu campuran magma dan air. Jadi ada campuran magma, tidak magma, sehingga merupakan lumpur panas yang mengalir. Sedangkan untuk lahar dingin, terbentuknya dari eflata atau bahan-bahan padat tadi di puncak gunung menjadi lumpur ketika turun hujan lebat dan mengalir pada lereng. Ini adalah lava yang pada bagian kiri dan yang bagian kanan adalah lahar. Jadi lava dan lahar adalah hal yang berbeda. Kemudian ada material gas atau ekshalasi yang terdiri dari solvatar atau gas belerang, fumarol atau uap air, movet gas asam arang, dan awan panas. Ini adalah contoh-contohnya, ada movet, fumarol, solvatar, dan awan panas. Kehidupan, ada dampak positif dan negatif. Yang akan bahas adalah dampak positifnya adalah dilalui vulkanis gunung berapi sangat baik bagi pertanian. Kemudian terdapat mata pencarian baru, yaitu adalah penambang pasir. Yang ketiga, akan tumbuh pepohonan yang membentuk hutan baru dengan ekosistem yang baru. Yang keempat, setelah gunung api meletus, biasanya terdapat geyser dan sumber mata air panas. Yang kelima, muncul mata air magdani, yaitu jenis mata air dengan kandungan mineral yang sangat melimpah. Dan yang keenam adalah, pada wilayah vulkanik, potensial terjadi hujan orografis. Kemudian dampak negatifnya. Yang pertama, tercemarnya udara dengan abu gunung berapi, mengandung bermacam-macam gas, mulai dari sulfur, gas hidrogen, dan lain sebagainya. Kemudian, yang kedua, semua titik yang dilalui oleh material berbahaya seperti lahar dan abu vulkanik akan merusak permukiman warga. Dan yang ketiga, material yang dikeluarkan oleh gunung berapi berpotensi menyebabkan sejumlah penyakit, misalnya seperti ISPA. Sekian, terima kasih dan glory geografi. Oke, baik, terima kasih. Maka selanjutnya setelah daripada kegiatan ini dan sudah kita sampaikan tempat ini ada di sekalian, mari kita simpulkan bersama-sama tentang apa yang kita sudah dapatkan. Nah, kelompok satu tadi sudah membicarakan atau sudah mempertanyakan atau sudah mendapatkan hasil dari pertanyaannya tentang gejala vulkanisme. Di mana di kelompok satu kita simpulkan secara bersama-sama saja ya. Kelompok satu membicarakan tentang vulkanisme adalah peristiwa yang berhubungan dengan pembentukan gunung api, ya kan? Selanjutnya yang didapatkan oleh kelompok satu, tipe-tipe daripada gunung Merapi itu ada tipe mar, ada tipe
kerucut, dan ada terakhir tipe perisai atau tameng. Selanjutnya yang didapatkan oleh kelompok 1 tentang berdasarkan letusannya ada tipe apa? Hawaii, tipe Stromboli, Saint Vincent, baru Peret, baru tipe Pele, Vulcano. Ya, itu berdasarkan tentang letusan gunung berapi berdasarkan letusannya. Dampak positif dan dampak negatifnya kelompok 2 sudah sama dengan tadi juga yang sudah ditampilkan ya. Dampak negatifnya bisa menimbulkan korban jiwa, dapat menyebabkan penyakit, termasuk membuat orang di sekitaran yang terdampak letusan itu menjadi tidak tenang, ya. Dampak positifnya lahan pertanian menjadi subur sebagai tempat wisata, ya. Dan masih banyak lainnya ada di sekalian. Di kelompok 3 ada yang didapat di sini. Apa yang ditulis? Upaya dalam penanggulangan bencana Gunung Merapi. Jadi bukan hanya kita sendiri, pemerintah juga mempunyai peran aktif, ya. Salah satunya adalah memantau pengamatan kegiatan pada Gunung Merapi. Selanjutnya, teman-teman sekalian, ini terakhir, ya, terakhir kegiatan kita dievaluasi. Setelah daripada pembelajaran kita selesai, maka saya akan membagikan sebuah lembar kerja tugas, bukan lembar kerja tugas sih, lembar evaluasi untuk kita selesaikan bersama-sama tentang materi yang kita sudah dapatkan tadi, sebelum kita sampai di kegiatan akhir kita tutup. Sudah? Oke, silakan dikumpul, yang bagian sudah silakan dikumpul ke depan. Kita akan sudah masuk di akhir pembelajaran kita pada kegiatan pagi hari ini. Pembelajaran kita mungkin sampai di sini, adik-adik sekalian. Saya namun ingin bertanya kepada adik-adik, kira-kira menurut adik-adik sekalian, kita proses belajar mengajar seperti ini, apakah merasa terbebani atau merasa senang? Ya. Alhamdulillah. Jadi menggunakan metode dan model seperti ini, tidak terasa waktunya sudah berakhir. Ya. Ke depan, apa yang akan kita laksanakan, tetap menggunakan metode-metode lain dengan model pembelajaran lain yang inovatif, yang membuat kita semua belajar serasa bahwa tidak dalam posisi di dalam kelas. Bisa saja suatu ketika kita akan belajar di lapangan untuk menganalisis dan mencari tahu hal-hal yang berkaitan dengan pembelajaran selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian dan partisipasi kepada adik-adik sekalian. Dan akhirnya saya ucapkan, sebelum kita mengakhiri kegiatan, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, agar apa yang kita dapatkan dapat terus dapat diberikan, kita dapat cita-cita. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Demikian saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan untuk berdiri dan bisa beristirahat.